kalau orang ini udah punya visi, Mas Awen ini akan melakukan itu sedalam mungkin. Cari circle yang siap support kamu. Ini justru yang dicari orang banyak. Kedepannya ini akan menjadi tren di bisnis hospitality nanti. Oke, nah jadi keluar tuh keywordnya Pak Sandi. Kita itu punya mimpi. Kemudian beliau juga punya misi-misi mulia. Setahu saya ya inilah esensi dari Happy Innovator, betul? Betul, making people happy. Ya, jadi pertanyaannya sekarang kita tahan dulu ya buat Mas Wawan, sekarang ke Pak Sandi sebagai pemilik Happy Innovator ini. Iya. Menurut Pak Sandi, bagaimana dengan pemaparan Mas Owen tadi, sampai di akhir ini dia mengaku bahwa ini mimpi dia sebenarnya untuk berguna untuk masyarakat, memajukan daerah 3T tadi ya. Ini kan menarik Pak. Silakan Pak. Ini ya, Mas Owen ini ketika saya bertemu ya di forum yang formal sebetulnya yang pertama kali bertemu. Ini seperti yang tadi Yuni Sisi sampaikan. Ini beliau ini jarang tampil. Tapi orang tahu dialah man behind the gun-nya gitu. Orang yang memikirkan semua. Nah, itu terbukti ketika di kesempatan berikutnya kita ngobrol langsung. Inilah ciri-ciri yang saya sebut seorang inovator yang punya visi gitu ya. Nah, kalau orang ini udah punya visi, Mas Awen ini akan melakukan itu sedalam mungkin. Makanya tadi Suci bilang kan, ini yakin ini kita bisa berbisnis di wellness hospitality gitu. Karena ini adalah inovasi yang orang belum lakukan. Sehingga Mas Awen ini apa ya? Karena punya keyakinan, ini akan menjadi trendsetter nantinya di Indonesia. Karena di Indonesia belum banyak yang berkecimpung di sini ya Mas Owen. Nah, ini berbeda dengan yang tadi yang narasumber yang sebelumnya, bahwa yang inilah salah satu ciri dari seorang inovator yang visioner. Orang melihat pekerjaan ini seperti nggak mungkin, tapi orang yang punya si Mas Owen punya visi, punya capability dan punya pengalaman juga. Nah, jadi saya lihat ya dari tanda-tanda itu, inilah yang kita sebut sebagai aktor intelektual dalam suatu proyek. Kalau Mas Owen ketemu dengan klien-klien ya, pemilik lahan, pasti beliau bisa meyakinkan, Pak, kalau bisnisnya begini, Bapak bisa lebih cuan dong. Bapak secara tidak langsung membantu masyarakat, mengembangkan komunitas developmentnya, tapi juga untuk pemilik lahannya akan merasa ini yang lebih esensi ketimbang cuan uang, tapi ada cuan yang lain, value itulah ya. Nah, makanya saya tertarik nih. Kita akan ada beberapa diskusi yang ini bisnis yang istilahnya bisnis masa depannya Indonesia tadi. Karena kalau kita lihat demografi Indonesia, penduduknya itu udah mulai golongan yang udah senior udah mulai banyak. Walaupun mungkin di beberapa tahun lagi kan ada ledakan demografi di kelas menengah ya. Tapi jangan lupa dari kelas menengah ini timbullah kelas-kelas yang di atasnya, yang notabene orangnya udah berumur. Nah, inilah visinya yang orang belum tahu, Mas Owen tidak lihat. Kalau si Indonesia sekarang, are you sure? Ya sekarang mungkin dia, tapi lihat nanti beberapa tahun kemudian ini akan jadi bisnis. Nah, itulah trendsetternya yang dibikin. Makanya ini karena deket ya, hubungan industrinya deket ya, kita sama-sama berbisnis di hospitality. Jadi dari obrolan itu kan kita sering, kita collab yuk, kita ngapain yuk gitu. Nah, nyambung gitu, karena oke, kalau bikin hotel yang seperti ini ya biasa aja, yang udah banyak lah. Tapi begitu hidden game apa nih?
ada ininya nggak, ada uangnya nggak gitu ya. Ya ternyata ini justru yang dicari orang banyak. Nah justru kedepannya ini akan menjadi tren di bisnis hospitality nanti, terutama secara turismenya ya. Bagaimana kita bisa menggrab wisatawan mancanegara untuk tinggal merasakan wellness ala Indonesia. Itu pasti menjadi. Makanya next kita spill ya, kita mau collab itu ya. Iya. Harus Pak. Nah, tadi kan Pak Sandi bilang gimana cara menarik wisatawan. Tapi kayaknya menurut Mas Owen udah tertarik ya, udah ngebet. Coba. Sudah ada datanya. Iya. Nah, pertanyaan menyambung dengan itu, bagaimana strategi partnership dan investor terkait mengembangkan mimpi ini menjadi suatu bisnis? Ya. Nah itu, apa yang sudah dilakukan atau apa yang akan dilakukan? Sebenarnya kembali ke investor itu masing-masing ya. Jadi kami sangat fleksibel gitu. Jadi kami bisa bentuknya equity, Pak, atau bisa bentuknya ya equity berarti kan bagi hasil. Atau kalau kita bisa acting sebagai operator, ya kita ambil dari persentase dari revenue, atau contoh juga bagi hasil juga. Sangat banyak skema yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah yang paling simpel itu seperti yang di Nava Magnolia itu ya kita hanya acting dari design and operating, jadi kita ambil dari revenue aja gitu, persentase dari revenue. Di tempat lain itu kita bisa acting sebagai partner juga. Saya spill sedikit ya, kita akan ada project juga di Semarang. Itu kita mengkonversi supermarket Pak. Supermarket kita konversi jadi butik hospitality dengan hanya 3 supermarket Pak. Ex-supermarket. Ex-supermarket, ya challenging-nya pasti Pak Sandi tahu kalau bangunan lama itu pasti kan sangat challenging. Iya, betul. Ya tiang-tiangnya dari mana, kolomnya dari mana gitu. Sangat challenging tapi sangat menarik karena kita bisa konversi itu walaupun masih dari tahap desain ya, kita konversi itu jadi butik hospitality dengan 30 sekian kamar. Begitu. 30 sekian kamar. Nah, supermarket jadi bisnis hospitality. Investornya mau lagi dengerin Mas Owen. Ini kan bikin penasaran. Dan ini pertanyaan yang juga kadang suka dibisikin ke saya, Mas Owen, tentang Mas Owen gitu. Jadi kita gosipin dia. Gimana sih cara Mas Owen tuh meyakinkan investor? Kok investor tuh mau aja dengerin? Apa yang mereka lihat dari sosok Mas Owen? Sebenarnya mungkin ini berlaku untuk semua juga ya, ketika orang pitching dengan investor, ya kita sebagai storyteller ya, kita menceritakan visi misi kita, tapi kita harus tweak bagaimana dengan keinginan investor. Ya, tapi kalau dari prinsip saya, kalau misalkan walaupun investornya punya dana tapi tidak sevisi, ya lebih baik tidak dilakukan ya. Karena kita akan mengorbankan visi kita sendiri Pak. Ya itu salah satu idealisme saya. Jadi ya poinnya dua ya, satu ya punya duit, ya kedua ya visi misi harus sama nih. Harus sama. Harus align. Harus align. Gitu. Kalau nggak align ya kita coba dulu ya dari storytelling, kita gali apakah visi misinya sama. Kalau nggak sama ya sudah, tinggalkan saja. Ini salah satu ciri-ciri yang saya bilang tadi, inovator itu bisa meyakinkan orang lain atas ide-ide dan visi-visinya. Karena memang kompetensinya di situ, ada bakatnya di situ. Iya. Contohnya kan lulusan teknik kimia ya. Tiba-tiba berbisnisnya hospitalis, berarti kan ada perubahan besar gitu. Justru itulah bakat alaminya. Jadi bisa meyakinkan orang. Enggak semua orang bisa loh. Bakat ku butuh Pak. Ya, jadinya ide-ide ini dilihat sama investor atau apa itu ide orisinil. Inilah yang menjadi trendsetter. Itulah perannya seorang inovator. Nah ini karena beliau ini jarang ke permukaan, jadi memang orang melihatnya siapa sih yang bikin ini, siapa sih kok bisa begini gitu. Ya alhamdulillah kita bisa menarik pasti. Mungkin tadi ada satu kata kunci yang sangat bagus tuh, ya saya baru keinget. Orisinil.
dan Otentik ya. otentik ya. Gimana? Ya itu kata kuncinya. Oh, kata Keywordnya. kunci. Oh. Maksudnya yang menjadi value driven kita itu ya be authentic Iya. dan be original. Itu kesannya simple tapi heavy loh. Mempertahankan idealisme itu. Kebanyakan orang mungkin menyerah di tengah jalan. Nah, apakah Mas On pernah mengalami hal-hal seperti itu? Dimana suatu titik, gua menyerah aja deh gitu. Gua ngerjain yang lain aja lah, yang lebih gampang gitu. Apakah pernah mengalami masa itu tapi kan ternyata tidak menyerah. Yeah. Nah, share buat nanti anak, terutama untuk generasi Gen Z ya. Yeah. Kan hidup ini makin lama makin tough ya. Mungkin bisa kasih saran atau tips. Gimana? Kalau saya lihat Mas On ini dia memegang value-nya itu konsisten. Walaupun dunia bilang kejar cuan aja, kalau nggak beliau nggak ada kontribusi ke community juga, ya kan? Community base itu. Bisa kasih saran nggak buat Gen Z? Saran untuk tidak gampang menyerah ya. Kalau buat saya itu cuma satu, cari circle yang siap support kamu. Nah, saya sangat diberkati, saya ada di circle yang mengelilingi saya itu seperti musisi, Pak Sandi, teman-teman yang lain, di komunitas bisnis yang sangat suportif, sangat positif, Pak. Gitu. Saya merasa teman-teman saya itu bisa menjadi teman sharing saya juga gitu. Jadi di situ saya tidak gampang menyerah. Circle-nya itu harus tepat. Kok saya jadi terharu? Silakan dekat, butuh tisu. Ini sore kita bukan ditutup ya, diisi dengan pembahasan-pembahasan yang cukup romantis. Betul ya, Pak Sandi? Nah, kita mau nanya ke Mas Owen, sekarang balik nih. Menurut Mas Owen setelah kita berbincang cukup lama, apa komentarnya tentang Happy Innovator ini? Dari experience singkat sebentar ini, value apa, benefit apa, atau mungkin ada sesuatu bisa kita teruskan untuk kedepannya? Boleh mikir dulu. Sebelumnya saya sangat berterima kasih nih, suatu kehormatan diundang sama Pak Sandi, juga diwawancarai oleh Bu Sisi di Happy Innovator ini. Saya sangat yakin nih Happy Innovator ini menjadi satu platform, Pak, gitu, untuk ruang berbagi, ruang sharing, dan juga ruang di mana akan tumbuhnya kolaborasi. Dan saya sangat berharap suatu saat kita akan kolaboratif, Pak. Saya sangat optimis sih bisa kolaborasi dengan kawan sekali Pak Sandi ya. Suatu kehormatan, Pak, luar biasa. Terima kasih. Oke. Pak Sandi ada yang mau ditambahkan sebelum kita jadi memang tutup? Ini terus terang sangat sulit menggerek Pak Owen ya, Mas Owen ini, karena memang pola pikirnya itu dengan Happy Innovator ini sebetulnya tidak lain. Nah, karena kita ingin filosofinya bahwa kita membuat proyek itu yang untuk bermanfaat buat masyarakat. Selain masalah ekonomi ya, keuntungan dan sebagainya, ada hal-hal lain yang sebetulnya lebih valuable, lebih bernilai. Nah, Happy Innovator ini memang ingin seperti itu. Bagaimana kita berbagi, bagaimana kita sharing tentang pengalaman, tentang bagaimana kesulitannya berkolaborasi, bagaimana kesulitannya mencari investor atau misalnya begitu ya. Tapi dengan sering bertemu, circle-nya udah ketemu, frekuensinya sama, insya Allah ini akan jadi suatu movement yang baik. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Owen sudah hadir. Semoga tidak kapok. Ini Mas pembuka loh. Baru buka ya? Kita akan undang lagi nanti ya Pak dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit. Dan dengan proyek-proyek yang baru ya? Oh iya, tentu setelah kolaborasi antara kita terrealisasi.
Terima kasih sudah hadir. Terima Mas kasih Owen. banyak. Terima kasih kesempatan sudah diberikan kepada kami, Pak Sandi. Thank you Pak Sandi. Ya, terima kasih sekali Unisisi udah membuat kita jadi banyak berpikir gitu ya, dan sore-sore ini kita jadi lebih ini ya, apa namanya, teringat dengan value-value kita ya, Iya, Pak, ya. tujuan-tujuan kita dalam bekerja. Ini sangat daging sekali nih hari ini. Daging banget ya kita ngomongin ya. Jadi untuk teman-teman semua kita saksikan lagi nanti beberapa narasumber yang akan hadir di Happy Innovator yang akan membahas tentang inovasi, tentang kolaborasi, ya, tentang bagaimana kita saling mengikat, saling mempunyai kebutuhan sehingga kita punya circle yang baik gitu. Tetap terus saksikan Happy Innovator seri berikutnya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.